pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Irfan dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Rahman dengan nomor induk 204554 PA19719 akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester riset operasi B tahun 2022-2023. Adapun daftar isi pada kesempatan kali ini adalah soal dan pembahasan UAS riset operasi B nomor 1, kemudian soal dan pembahasan UAS riset operasi B nomor 2. Nah, yang pertama akan kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Dan diberikan pertanyaan yaitu in the outpatient section of a private nursing home, there are 3 doctors and 2 salesmen in the attached medical shop. Patient arrives at the nursing home according to Poisson process with a mean of 30 per hour and join the QE in front of the OP section. After getting diagnosed and getting the prescription of medicine by any one of the doctors, the patient go out and join the QE in front of the medical shop. After purchasing the medicine, the patient leaves the nursing home. If the service time of each doctor exponential with a mean of 3 minutes and that of a salesman is exponential with a mean of 3 minutes also, and the average number of outpatient in the nursing home and the average time spent by a patient in the nursing home. Nah, kita berikan ilustrasi terlebih dahulu dari yang ada pada soal, yaitu yang pertama adalah laju kedatangan atau arrival rate, yaitu berupa lambda sama dengan 30. Nah, kemudian pada permasalahan soal antrian, yaitu yang pertama antrian 1, dan kedua kita nampakkan antrian 2. Nah, antrian 1 ini adalah antrian melakukan diagnosis. Pun dokter dari nursing home yang diketahui adalah sebanyak 3 dokter, sehingga di sini terdapat 3 dokter. Nah, ketika nanti pasien mengantri dan terdapat dokter yang kosong, maka pasien akan menuju ke state dokter yang kosong. Nah, kemudian setelah dari situ, setelah dilakukan diagnosa dan pemberian resep obat, maka pasien akan kembali keluar dari antrian 1 dan menuju ke antrian 2, di mana antrian 2 ini adalah pembelian obat. Jadi ketika pasien sudah mendapatkan resep obat, maka pasien harus mengantri dan akan menuju ke state salesman 1 atau salesman 2, di mana di sini ada pelayanan untuk pembelian obat. Jika sudah selesai, maka pasien akan meninggalkan antrian 1, baik antrian 1 dan antrian 2, atau dengan kata lain akan meninggalkan sistem dan keluar dari nursing home-nya. Oke, nah selanjutnya untuk pembahasannya, kita pandang permasalahan tadi sebagai 2 antrian. Yaitu yang pertama adalah antrian 1 dengan konsep MMS karena terdiri dari lebih dari 1 pelayanan, server pelayanan, dan dengan S-nya kali ini adalah 3 karena tadi ada 3 dokter, kemudian antrian 2 dengan konsep MMS pula, dengan S-nya sama dengan 2, karena ada 2 salesman dalam medical shop. Nah, kemudian akan dicari rata-rata jumlah pasien dalam sistem antrian, yaitu LS, dan rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian, yaitu WS. Nah, selanjutnya akan didefinisikan variabel yang ada, yaitu yang laju kedatangan, atau kita biasakan namakan dengan lambda, yaitu sebagai 30 pasien per jam, dan diketahui secara jelas pada soal. Kemudian ada laju pelayanan antrian 1, yaitu mu1 sama dengan 60/3 sama dengan 20 pasien per jam. Tadi pada soal diketahui yaitu rata-ratanya 3 menit, sehingga jika kita buat dalam jam, maka didapatkan 20 pasien per jam. Kemudian analog pula dengan laju pelayanan antrian 2, yaitu 20 pasien per jam pula. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungannya. Untuk antrian 1 diperhatikan tadi diagnos dan mendapatkan resep obat, yaitu kita bisa perhatikan dalam konsep MMS atau servernya sama dengan, kemudian mu1 pelayanan serta 20, kemudian alpha 1 sama dengan 2.
rho 1 sama dengan alfa 1 per S1 yaitu setengah. Nah, kemudian pertama-tama kita akan mencari dari P0 yaitu jumlahan dari N sama dengan 0 sampai S1 min 1 dari alfa 1 pangkat N per N faktorial ditambah alfa 1 pangkat S per S1 faktorial 1 min rho 1. Nah, nilai alfa 1 itu 3/2, kemudian substitusikan nilai S1 ya 3 dan rho 1 sama dengan setengah. Jika kita melakukan perhitungan dan penyederhanaan pecahan, maka kita dapatkan hasil P0 sama dengan 4/19. Kemudian, nah akan dicari ke rata-rata banyaknya pasien dalam sistem antrian atau LS1 kita namakan, yaitu dengan rumus P0 dikali lambda per minus 1 pangkat S dikali rho 1 dibagi S faktorial dikalikan 1 min rho 1 kuadrat ditambah lambda per minus 1. Nah, tadi substitusikan P0 sama dengan 4/19, kemudian lambda per minus 1 sama dengan 3/2, rho 1-nya setengah, S-nya 3, dan rho 1 lagi setengah. Nah, kemudian kita sederhanakan pecahannya, sehingga kita dapatkan 33/19, atau kurang lebih adalah 2 pasien. Jadi, rata-rata banyaknya pasien dalam sistem antrian 1 adalah sebanyak 2 pasien. Nah, dengan kata lain, karena antrian 1 tadi adalah ruang diagnosis dan pemberian obat, maka rata-rata banyaknya pasien dalam ruang diagnosis dan pemberian resep obat oleh dokter adalah sebanyak 2 pasien. Nah, selanjutnya akan dicari rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian 1 atau kita namakan WS1. Nah, berdasarkan konsep Litau, maka diperhatikan bahwa WS1 sama dengan LS1 dibagi lambda. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa itu adalah 33/19 dan lambdanya adalah 30, maka kita dapatkan pecahan sederhananya yaitu 11/190. Nah, karena ini masih dalam bentuk jam, kita ubah ke menit, yaitu kita kalikan dengan dan didapatkan 66/19 menit, atau kurang lebih 3,437 menit. Jadi, rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian 1 adalah selama 3,4737 menit. Nah, karena tadi antrian 1 adalah ruang diagnosis dan pemberian resep obat, maka dengan kata lain, rata-rata waktu pasien berada dalam ruang diagnosis dan pemberian obat resep obat oleh dokter adalah selama 3,4737 menit. Nah, sekarang kita tinjau untuk antrian kedua, di mana antrian kedua ini adalah purchasing medicine dengan jumlah servisnya adalah 2, maka kita dapatkan S2 sama dengan 2, kemudian mu2 masih sama yaitu 20, kemudian alfa 2 sama dengan lambda dibagi min mu2 sama dengan 3/2, dan rho 2 sama dengan alfa 2 dibagi S2 sama dengan 33/4. Nah, kemudian akan dicari P0 sebagaimana yang dicari pada antrian 1. Dan juga hanya analog saja, dan kita dapat P0 untuk antrian 2 adalah 1. Kemudian dicari pula rata-rata baik dalam sistem antrian 2, yaitu rumusnya masih sama analog. Yang pertama tadi, kita substitusikan nilai P0 untuk antrian 2 adalah 1/7, lambda per mu2 masih sama, yaitu 3/2, kemudian rho 2 sama dengan 3/4, dan S-nya kita substitusikan 2. Nah, jadi ketika kita dapat menyederhanakan pecahan di sini, maka kita dapatkan hasilnya adalah 4/8/14, atau kurang lebih adalah 4 pasien. Jadi rata-rata banyaknya pasien dalam sistem antrian 2 adalah 4 pasien. Nah, karena antrian 2 tadi adalah pembelian obat, maka rata-rata banyaknya pasien yang berada dalam ruang pembelian obat adalah sebanyak 4 pasien. Kemudian rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian 2 atau WS2 sebenarnya analog pula dengan antrian 1. Kita menggunakan Litau sehingga didapatkan WS2 sama dengan LS2 per lambda. Nah, karena tadi didapatkan LS2 sama dengan 48/14 dan lambdanya sama dengan 30, maka kita peroleh hasil dari 8/70 jam dan kita akan ubah ke menit sehingga didapatkan hasilnya 6,8571 menit. Jadi rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian 2 adalah selama 6,8571 menit.
Nah, karena tadi antrian 2 adalah pembelian obat, sehingga dengan kata lain, rata-rata waktu pasien dalam ruang pembelian obat adalah selama 6,8571 menit. Nah, kemudian kesimpulannya dari permasalahan yang kita susun tadi, karena kita meninjau dari antrian. Nah, yang pertama adalah rata-rata banyaknya pasien dalam sistem antrian total, di mana antrian total ini berada dalam jangkauan sejak pasien datang, kemudian mengantri di tempat diagnosis, kemudian dilakukan diagnosis, dan kemudian keluar dan mengantri ke pembelian obat, mendapatkan obat dan keluar dari sistem. Nah, itu merupakan sistem antrian total. Kita dapatkan LS atau sistem banyaknya pasien dalam sistem antrian total, yaitu dari kedatangan hingga kepulangan dari nursing home adalah LS1 ditambah LS2, yaitu tadi LS1 adalah 1,73684, kemudian LS2-nya 3,42, dan didapatkan 5,165411, atau dengan kata lain adalah 6 pasien. Jadi rata-rata banyaknya pasien dalam nursing home adalah sebanyak 6 pasien. Nah, selanjutnya untuk rata-rata waktu pasien dalam sistem antrian total, yaitu WS1 untuk yang antrian 1 yang diagnosis, dan WS2 untuk yang pembelian obat. Dan didapatkan WS1 itu 3,437, kita tambahkan dengan 6,8571 dan didapatkan 10,3307. Jadi rata-rata waktu pasien dalam nursing home dari awal kedatangan hingga meninggalkan nursing home adalah selama 10,3307 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian soal nomor 2, yaitu berdasarkan paper yang Anda presentasikan bersama kelompok Anda pada http.ugm.id case-based ROB, maka akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah perumusan model dalam antrian, dan jelaskan pula langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper tersebut. Nah, kelompok saya adalah kelompok C, yaitu dengan mengambil paper adalah Solving Semi-Open Queuing Network with Time Varying Arrival, an Application in Container Terminal Landside Operation. Nah, jadi pendahulunya, jadi jaringan antrian sistem terbuka atau SOQN diterapkan secara luas untuk mengukur kinerja berbagai industri jasa, sebagai contoh dalam jasa angkut truk kontainer. Karena tadi pada judulnya itu Application of Container Terminal, jadi di sini adalah antrian untuk terminal truk kontainer, di mana nanti ada loading dan unloading kontainer. Nah, kemudian kinerja sistem SOQN ini mengamati waktu kedatangan yang bervariasi. Kemudian digunakan metode pendekatan SOQN model dengan kedatangan, yaitu MMPP2, atau biasa dikenal dengan switch Poisson process. Nah, di sini MMPP2 ini memuat 2 state, yaitu yang pertama state 1 dan state 2. Nah, dari state 1 dan state 2 ini terdapat laju transisi dari state 1 ke state 2 dan sebaliknya, makanya bisa dinamakan sebagai switch Poisson process. Nah, kemudian rumusan masalahnya pada masalah kali ini adalah bagaimana langkah-langkah perumusan model jaringan antrian dalam paper tersebut, dan bagaimana pula langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper tersebut. Nah, ini adalah berikut merupakan penyusunan modelnya di lambda 1, lambda 2 yang datang, karena di sini terdapat laju kedatangan truk yang berbeda, yaitu lambda 1, lambda 2. Kemudian di sini ada sinkronisasi berupa penyesuaian kode-kode khusus. Nah, kemudian ini ada subnetwork 1, di mana pada antrian ini terdapat 2 subnetwork. Nah, subnetwork 1 adalah yang pertama, setelah melakukan antrian, maka akan truk akan masuk ke pintu masuk, dan di sini ada jalurnya sendiri, jalur 1, 2, hingga jalur M. Nah, kemudian truk tadi akan bergerak menuju stek. Stek itu adalah tempat-tempat
kontainer atau kita sebut dengan terminal kontainer. Nah, di sini terdapat ASC1, ASC2, ASC3. Jadi ASC ini adalah sebuah sistem mirip dengan crane, di mana dia akan mengangkat kontainer dari truk secara otomatis, baik mengangkat dari truk ke terminalnya, ke terminal ke truknya. Ini ada ASC 1, 2, dan sebanyak N ASC. Nah, tadi truk yang membawa kontainer akan bergerak menuju ASC yang kosong agar ASC ini dapat mengangkat kontainer ke tempat terminal yang kosong. Nah, itu adalah supply truk 1. Nah, kemudian setelah itu, setelah truk menurunkan kontainer atau membawa kontainer, maka dia akan berjalan menuju gate. Nah, di sini adalah exit gate atau pintu keluar. Dan ada jalur 1, 2, hingga M atau banyak M. Nah, di sini exit gate ini adalah akan ada pengecekan apakah truk kontainer ini dia membawa kontainer keluar atau tidak. Nah, misal dia tidak perlu membawa kontainer lagi, maka truk akan meninggalkan sistem antrian, sedangkan jika truk harus membawa keluar kontainer dari gudang, maka dia akan kembali ke antrian awal, sebagaimana di awal tadi yang harus masuk, kemudian ke kontainer terminal gitu. Jadi ketika truknya ini harus membawa kontainer, dia akan berjalan ke depan, ke resort, kemudian akan maju bergerak lagi ke yang tadi entrance gate, kemudian travel to stack lagi, dan akan melakukan loading kontainer atau kita ambil kontainer, dan setelah itu akan bergerak ke travel to gate, kemudian ke exit gate, dan baru keluar meninggalkan antrian. Nah, jadi jika kita sederhanakan, maka di sini terdapat external PV, yaitu antrian luar, yaitu terdiri dari lambda 1, lambda 2, dengan yang berbeda. Kemudian terjadi sinkron, yaitu penyesuaian kode-kode. Kemudian di sini ada mu1, N1 adalah subnet 1, di mana tadi truk masuk, kemudian loading atau unloading kontainer, kemudian subnet 2 kita misalkan dengan mu2, N2. Nah, di sini ada cekan di pintu keluar apakah truk harus membawa kontainer lagi atau tidak. Jika tidak, maka truk bisa langsung berangkat dan meninggalkan antrian. Misal jika memang harus membawa, harus kembali ke depan ke resort buffer dan memasuki ke supply truk 1 lagi, kemudian supply truk 2 lagi, baru meninggalkan antrian. Nah, kemudian di sini pendefinisian state space-nya, kita definisikan lambda 1 adalah rate kedatangan truk pada jam sibuk, kemudian lambda 2 sama dengan rate kedatangan pada jam tidak sibuk, kemudian mu1 sama dengan rate pelayanan station 1, dan mu2 adalah rate pelayanan station 2, di mana station 1 tadi adalah station Station 1 tadi adalah subnet 1, dan station kedua adalah subnet 2. Nah, kemudian di sini adalah pendefinisian space juga, yaitu kita definisikan sebagai variabel NKP. Dengan N ini adalah jumlah truk pada station 1, jumlah truk pada station 2, dan P adalah jenis truk. Jenis truk ini adalah truk yang datang pada jam sibuk dan tidak sibuk. Dan ini jenis truk ini mengikuti lambda 1 dan lambda 2. Nah, berikut adalah rumusan model antrian. Jika kita dalam sebuah diagram, maka berbentuk sebagaimana pada slide, di mana dua ini adalah jumlah truk pada station 1, 0 jumlah truk pada station 2, dan 2 ini jenis truk, berarti dia lambda 2. Nah, di sini ada alfa beta adalah laju transisi dari state 1 dari 2, di mana ada jenis truk 1 dan jenis truk 2. Dan alfa beta ini sebuah konstanta atau variabel. Nah, kemudian kita akan menyelidiki atau menganalisis mengenai balance equation. Nah, yang pertama kita tinjau kasus
untuk K sama dengan 0 dan P sama dengan 2. Nah, di sini untuk pembahasan kali ini kita batasi untuk P sama dengan 2 saja. Untuk P sama dengan 1, analog. Nah, di sini akan berfokus pada kotak merah. Nah, di mana balance equation ini akan terjadi ketika flow in sama dengan flow out. Jadi, banyaknya yang masuk sama dengan banyaknya yang keluar. Maka dari situ kita dapatkan lambda 2, karena di sini ada lambda 2 dikali P102, kemudian mu2 ditambah alfa. Nah, di sini dari state 201 itu terdapat alfa, sehingga kita kalikan dengan alfa P2,01, kemudian untuk yang state yang keluar, makanya lambda 1, kemudian lambda 2, karena di sini ada lambda 2, dan beta. Beta itu adalah perpindahan dari state 202 ke 201. Nah, kemudian yang untuk bagian ini juga analog, dan kita dapatkan yaitu lambda 2 P002 ditambah mu2 P112 ditambah alfa P101 sama dengan mu1 ditambah lambda 2 ditambah beta dikali P102. Nah, jika kita generalisasi, maka kita peroleh lambda 2 PN 0,2 ditambah mu2 PN plus 1 1,2 ditambah, maaf ini harusnya ditambah alfa PN plus 1 0,1. Nah, sama dengan mu1 ditambah lambda 2 ditambah beta dikalikan PN plus 1,0,2. Ini jika kasus untuk K sama dengan 0 dan P sama dengan 2, di mana K sama dengan 0 adalah hanya 0, kemudian P-nya sama dengan 2, dan N-nya ini 1, 2, dan hingga ke N. Nah, kemudian ini balance equation jika K-nya sama dengan 1, P sama dengan 2, itu tadi lambda 2 dikalikan P112, kemudian mu2 dikalikan P22, kemudian mu1 dikalikan dengan P302. Nah, kita dapatkan mu1 ditambah mu2 ditambah lambda 2 sama dengan P212. Dan lambda 2 P012 ditambah mu2 P122 ditambah mu1 P202 adalah lambda 1 mu1 ditambah mu2 ditambah lambda 2 P112. Jika kita generalisasi, maka kita dapatkan lambda 2 PN12 mu2 PN plus 122 ditambah, maaf ini harusnya mu1 PN plus 2,0,2 sama dengan mu1 ditambah mu2 ditambah lambda 2 dikali PN plus 1,2. Nah, kemudian ini jika K sama dengan 2, P sama dengan 2, maka lambda 2 dikalikan P122 ditambah mu2 dari 2P232, kemudian ditambah mu1 dari P3,1,2 sama dengan mu1 ditambah mu2 ditambah lambda 2 P2,2,2. Dan kita generalisasi, maka kita peroleh lambda 2 PN 2,2 ditambah mu2 PN plus 1 3,2 ditambah, nah ini harusnya mu1 PN plus 2 1,2 sama dengan mu1 ditambah mu2 ditambah lambda 2 PN plus 1,2,2. Jadi untuk pembahasan pada paper ini dan kelompok kami membatasi untuk P2 saja, untuk P1 anak. Nah, kemudian kesimpulannya adalah proses Poisson ini termodulasi dari rantai Markov, digunakan untuk memodelkan variabilitas dalam laju kedatangan. Diperhatikan bahwa pada paper tadi terdapat dua laju kedatangan, yaitu lambda 1 dan lambda 2 yang lajunya berbeda, maka itu dapat kita sederhanakan yang menjadi proses Poisson termodulasi Markov. Nah, kemudian jaringan dengan dua stasiun eksponensial dapat diselesaikan secara langsung, dan jaringan dengan lebih dari dua stasiun eksponensial didekati dengan memodifikasi menjadi dua stasiun yang bergantung pada beban. Jadi, misal
ada lebih dari 2 stasiun, maka kita bisa mendekatinya dengan memodifikasi menjadi 2 stasiun yang bergantung pada beban untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya tutup. Sekian, terima kasih.